Sobat AWS, balik lagi sama aku Gina Amara Amadia di AWS Cast. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum aku perkenalkan, aku kasih lihat dulu kali ya. Halo, selamat pagi Mbak Niken. Pagi Mbak Gina. Seger sekali ya pagi ini, alhamdulillah. Sudah sarapan ya Mbak ya? Sudah. Alhamdulillah. Kebetulan kita syutingnya pagi, makanya kita ucapinnya selamat pagi. Nah, Mbak Niken ini nama panjangnya adalah Niken Rosani, STSIP. Posisinya koordinator urusan Humas IT Jamiah YPIAJT, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jawa Timur ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, sebelum aku masuk lebih dalam ya Mbak sama Mbak ngobrol ini, sebelumnya udah berapa lama sih Mbak ada di posisi ini? Mungkin saya sedikit ada ini ya supaya lebih semangat ya Mbak Boleh. Gina ya. Ada pantun ya. Boleh, alhamdulillah penyemangat pagi ini. Ya, beli barang harus original. Cakep. Meski belinya kadang mahal ya harganya. Iya. Betul ya. Nah, assalamualaikum semuanya, salam kenal. Saya Niken Rosani. Saya senang berada di kampusnya jebolan luar biasa, jurnalis. Masya Allah. Ini ya, wartawan ya. luar biasa. Alhamdulillah kalau ternyata Mbak Niken juga seneng ya dari sini, kita lebih senang lagi Mbak. Iya, banyak senior saya jebolan dari kampus ini. Oh, gitu. senior-seniornya Iya. juga banyak yang dari. Mas Erik mungkin ya, Mas Mamuk juga ya kali ya. Iya betul. Wow, banyak kan lulusan psikosa yang bagus. Susu saya semua itu. Alhamdulillah. Nah, Mbak, karena kan di sini posisinya Mbak Niken sebagai PR. Saya mau tanya dong, PR itu menurut definisi Mbak Niken sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Iya, public relation ya, Iya. dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia hubungan masyarakat ya. Definisinya nih kental sekali dengan hubungan ya. Kalau seorang humas itu tidak identik di belakang meja ya, tapi dia harus membangun relationship, Betul. koneksi, networking, jaringan, karena namanya juga hubungan. Betul. Hubungan dengan publik. Jadi harus banyak melakukan membangun jaringan yang akan membangun reputasi bagi perusahaannya atau lembaganya begitu ya. Berarti yang mengurusi mengenai hubungan baik antar perusahaan atau sama klien ya, Iya, Mbak ya? jadi ibaratnya kalau di lembaga itu humas itu matanya ya. Matanya. Kalau kami mengibaratkan sebagai mercusuar ya, karena di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jawa Timur itu kita memiliki 12 sekolah. Wow. Di Surabaya Timur daerah Pakuwon, Surabaya Barat daerah Citraland, kemudian di Sidoarjo dan juga Malang serta Blitar ya. Ada lagi yang kerjasama di daerah Tuban dan Gresik ya. Nah, tugas humas itu seperti layaknya mercusuar ya. Gimana dia kemudian memandu kapal-kapal ini supaya berjalan dengan baik. Kemudian kita melihat ada gangguan atau apa, berusaha kita jaga, kita monitoring, kita evaluasi, kita carikan problem solving ke pemangku yang decision makernya ya. Intinya humas ini memang harus melihat dari helikopter view apa yang terjadi di sekitarnya, kemudian berusaha membangun reputasi bagaimana lembaga ini menjadi top of mind di masyarakat, begitu kira-kira. Berarti pandangannya humas ini adalah dari luas semakin mengkerucut mencari solusi ya, Mbak ya? Jadi 3 sisi sih, ada helikopter view, kemudian kita juga dari bottom to up, kemudian yang di level middle-nya itu ya, itu semacam manajemen tree-nya ya, yang pohon-pohon yang tengah-tengahnya. Jadi kita 3 sudut ini kita melihat semuanya faktor-faktor itu. Menarik ya Mbak ya. Tapi sebelum masuk ke sana lagi, kayaknya saya sudah mulai larut dalam pembicaraan ini. Saya jadi pengen tahu nih sebenarnya dulu Mbak Niken ini waktu mau bergabung itu gimana kok jadi bergabung ke Al-Azhar itu gimana? Iya, menarik ya itu ya. Mungkin juga suratan dari Allah ya. Masya Allah. Iya. Ketetapan ya. Tapi sebenarnya gini, mungkin juga karena sebelumnya saya memegang promosi berapa properti ya di Surabaya gitu ya. Kalau kita runtut ke belakang, saya backgroundnya jurnalis, makanya saya senang diundang di AWS ini. Alhamdulillah. Di kampus saya juga aktivitasnya di media. Jadi saya lulusan dari 2 kampus ya, yang ada nggak nyambung teknik dan sosial di sini. Jadi titelnya 2 STSIP tadi kan. Nah ini dua-duanya saya di media, satu di Sor Erlangga, UNER itu ya, satunya lagi di Images ya, Industrial Magazine yang kemudian jadi majalah kampus teknik tersebut. Saya pimretnya di situ. Nah itu dari situ ke jurnalis ke copywriter ke konsultan promosi properti, nah kemudian merambah ke pendidikan di Al-Azhar gitu.
Berarti nggak linier pun, kalau memang suratan Allah seperti itu ya bekerjanya di situ Jadi ya. mungkin ini keuntungannya karena sudah sering ya istilahnya membangun jaringan Oke. seperti itu. Oke, berarti membangun jaringan itu nggak cuma saat sudah menjadi PR, tapi sebelum menjadi PR pun Harus, sudah membangun ya, harus. harus ya, Mbak Dan ya. yang bagus ya seorang humas itu kalau dia backgroundnya dulu adalah jurnalis gitu, punya ilmu jurnalis apalagi itu lebih pas menurut saya karena dia udah terbiasa membuat terobosan. Kemudian apa yang menjadi kira-kira apa yang harus ditingkatkan di lembaganya dia bisa melihat kalau seorang jurnalis ya. Kemudian apa yang harus diberikan ke publik, kemudian bagaimana mendatangkan media, angle-angle apa yang diberikan dia tahu persis ya seperti itu. Bagaimana menjaganya jauh lebih ini ya senjatanya lebih kuat kalau Oke. dia backgroundnya jurnalis Oke, ya. berarti Jadi bagus nih kampus ini. karena ada apa namanya backingan ya, backingan dari awal sebelum jadi PR tuh ada jurnalisnya dulu. Ya, jurnalis itu kan kita biasa networking ya, Oke. biasa membangun relasi, Iya. ditugaskan untuk kemana aja gitu ya, dan kemudian membuat suatu berita yang memang itu penugasan, entah harus Menteri Keuangan misalnya kayak gitu ya, saya 4 tahun di Jurnalis Jakarta ke wawancara dengan eksklusif dengan misalnya Pak Kian Menteri Pak Kian Quick Kwan Gi waktu itu ya. Oke. Nah itu kan eksklusif juga kan. Nah itu caranya gimana, itunya gimana, dan seorang jurnalis yang transisi ke humas itu jauh lebih fleksibel. Lebih Dia menerapkan fleksibel. itu ya. Dia akan melakukan terobosan-terobosan seperti itu sih. Kalau menurut saya ya ini by practice gitu. Keren banget, jadi tertarik saya. Tapi sebelum dari itu juga saya pengen tahu nih kan Mbak Niken sekarang posisinya sebagai humas di Yayasan Pesantren Al Azhar ya Mbak ya. Yang membedakan Yayasan Pesantren Al Azhar ini dengan yayasan pesantren lain tuh apa Mbak? Yang Iya. menjadi karakternya, Iya. karakter utama. Jadi Yayasan Pesantren Islam Al Azhar ini kami berpusatnya di Kebayoran ya, di Masjid Agung Kebayoran. Jadi kalau di sana mbaknya ke sana, di situ ada TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Universitas Al Azhar Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri jumlah sekolahnya ratusan ya. Oh. Nah, yang membedakan dengan sekolah lain ada penggunaan nama Al Azhar, memang kadang-kadang sekolah lain ya, Iya, yayasan lain ya. Iya. Yang membedakan adalah nomor. Jadi semua sekolah kita ada nomor urut berdirinya. Misalkan tahun 72 itu pertama kali didirikan di SD Al Azhar 1 misalkan kayak gitu ya. Kemudian Bandung misalnya urutan kedua berarti SD Islam Al Azhar 2 gitu kan. Kalau Surabaya urutannya SD Islam Al Azhar 35, SD Al Azhar 11 gitu. Di Malang SD Islam Al Azhar 56, SMP-nya ada nomor urutan ya. Nah, ini untungnya apa? Kami sesama cabang ini sudah satu aplikasi ya dalam sisi pembayarannya ya. Jadi kalau pembayaran di cabang manapun itu masuknya ke pusat, sudah kedeteksi gitu ya. Kemudian yang menguntungkan bagi orang tua saatnya mereka itu ditugaskan keluar kota itu biasanya tidak perlu lagi bayar full kalau pindah ke sesama cabang. Oh, kalau sesama cabang nggak kayak pindah sekolah ya berarti ya? Jadi bayarnya tuh hampir ini ya nggak banyak ya, Minim ya? selisihnya aja. Kalau ada selisihnya, kalau nggak ada selisihnya nggak usah. Oh, Jadi iya. misalkan lebih mahal yang di tempat yang dituju itu selisihnya berapa? Hanya selisihnya aja. Itu karena satu pintu ya? satu pintu begitu. Wow. Dan yang membedakan lagi kita ada namanya Olimpiade Al Azhar Indonesia yang hanya diikuti oleh Al Azhar kami saja gitu ya. Oh, Tiap pesertanya tahun, hanya siswa-siswa dari Al Azhar iya, aja. kayak kontingen-kontingen itu kita ada Olimpiade Al Azhar yang pasti dengan adanya nama-nama Al Azhar yang bernomor ini di jaringan yang di Indonesia, kualitas dari pendidikan itu kita kawal betul ya standarnya ya. Jadi nggak main-main karena ini kita mengembangkan sekolah yang usianya juga cukup lama dan selalu meningkatkan kualitasnya menjadi kualitas yang terbaik begitu. Saya jadi pengen tanya, ini untuk olimpiade itu ada apa aja sih Mbak di dalam situ tuh? Oh, ada banyak ya olimpiade anak-anak ya yang sifatnya akademik gitu. Kemudian kita juga ada kegiatan yang sifatnya seni, itu ada semua. Jadi kemampuan anak di bidang akademik maupun di kemampuan di bidang olahraga, di bidang seni itu kita berikan wadah yang nantinya mungkin dari situ mereka akan bisa mendapatkan banyak prestasi atau ini kepercayaan diri atau semuanya. Insya Allah kita ada itu semua. Oke. Untuk perannya Mbak Niken sendiri di syiar, dakwah dan apa namanya tadi? Sosial itu gimana Mbak? Pasti kan ada pembedanya antara satu bidang dengan bidang yang lain. Boleh diceritain Mbak? Iya, iya. Ini kalau saya profesinya jabatannya apa? Koordinator urusan humas, gitu kan, IT, Jamiah, ya, dan semua lembaga kami memang bergerak di 3 pilar ya, pendidikan, dakwah, dan sosial ya. Kalau tadi dilihat dari jabatan,
Saya juga kuliah sosial kan, humas Iya, ya. iya. IT tadi saya kuliah Teknik teknik juga ada. Nah, Jamia nih overall ya. Jamia itu komite orang tua ya. Di Al Azhar itu ada komite orang tua yang harus dirangkul karena kita sama-sama bergerak di pendidikan, dakwah dan sosial. Kalau di pendidikan sendiri kita ada banyak sekolah yang tadi saya sampaikan ya, 12 sekolah di beberapa Jawa Timur khususnya. Kalau di bidang sosial ini yang menarik ya, kita ada namanya Lembaga Amil Zakat. Oke. Lembaga amil zakatnya ini yang terbaru, kita baru mengirim donasi dan relawan ya ke Palestina seperti itu. Oh, Masya Ya, Allah. itu yang terbaru dan kita update ke orang tua dan ini sumbangan dari orang tua luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan Al Azhar ini kalau dibilang menengah atas ya memang seperti itu ya, Bu. Nah, Alhamdulillah. dari bidang sosialnya ini kita berusaha mencari solusi Oke. bagaimana mengentaskan masalah ini ya sosial yang ada di Indonesia ya. Kita melakukan kontribusi dengan apa caranya. Jadi kegiatan yang solutif, kita ada namanya Rumah Gemilang Indonesia. Oke. Jadi anak-anak yang usianya produktif dan itu tidak mampu, dari keluarga tidak mampu, pengangguran itu kita biayai. Kalau yang perempuan kita ajari tata boga, Oke. dan jadi menginap ya selama berapa tahun gitu. Yang laki kita ajarkan komputer dan sebagainya. Kalau pilihannya di Surabaya cuma 2, kalau di Jakarta pilihannya untuk Rumah Gemilang Indonesia itu cukup banyak. Nah, anak-anak ini harapannya akan nanti mandiri, Oke. berwirausaha sendiri, atau kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasanya. Yang goalsnya adalah mereka mampu mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Jadi nggak mungkin kita mengambil anak untuk mensekolahkan di Al Azhar itu rada berat ya. Iya, Bisa jadi nggak betul. nyaman. Heeh. Bisa jadi nggak nyaman. Nah, solusinya yang konkret adalah kami ada Rumah Gemilang Indonesia tadi. Ada sudah 1000-an anak yang kita sudah wisuda di Rumah Gemilang itu, dan alhamdulillah mereka sudah mandiri karena problem Indonesia ini adalah pengangguran. Iya. Jadi kita di Al Azhar punya fokus di situ. Mm-mm. Dan juga ada ini Mbak, kita ada desa binaan Oke. di daerah Kelut ya. Jadi relawan-relawan dari lembaga amil zakat kita itu saat ini sedang memperjuangkan desa binaan kita menjadi kota wisata, bekerja sama dengan UNER dan juga kampus ITS gitu. Yang intinya kawasan yang tadinya mati karena gunung meletus itu dihidupkan kembali. Yang kemarin sudah kita ini kolaborasi dengan penduduk di sana, kita membangun di sisi ini ya ekonominya. Jadi lahan-lahan yang kering tadi kopinya dan kopi-kopi ini kita distribusikan ke orang tua kita sampai diekspor. Begitu juga dengan cabai, jadi bon cabai kebutuhannya orang tua juga menggunakan berasnya juga, Alhamdulillah. kambingnya kita pas kurban ngambilnya dari situ. Masya Jadi Allah. gimana konkretnya lah untuk Dari kita membangun. kembali ke kita aja Benar ya. gitu, konkretnya aja solusi sosial seperti apa. Oke. Saya dengar tadi kan ceritanya seru lah ya Mbak ya. Kira-kira dari sekian banyak pengalaman yang paling berbekas buat Mbak Niken selama ada di bidang ini itu apa Mbak? Ya, namanya humas ini kan pasti berhubungan banyak pihak Betul. ya. Keuntungannya banyak wawasannya ya, karena kita belajar dari orang-orang yang baru gitu kan, kita terus belajar mengikuti hal-hal yang baru dan selalu melakukan inovasi-inovasi yang baru. Kalau dari sisi apa nih, pengalaman yang bagus atau yang apa ya? Kalau bisa sih dua-duanya Mbak. Biar ada perbandingan apa yang menjadikan pengalaman itu berat dan apa yang menjadikan pengalaman itu tuh satu pembangun buat Mbak Niken kayak gitu. Iya. Karena kita udah punya passionnya di sini ya. Oke. Insya Allah kalaupun ada tantangan-tantangan yang diberikan itu lebih pada ujian untuk naik kelas gitu. Oke. Tapi kalau namanya kita bersosialisasi ya dengan orang ya, kadang memang nggak satu frekuensi kadang-kadang bahasanya atau apa. Tapi Iya, itu iya. kan resiko ya. Iya, itu betul. itu dinamis sekali ya. Itu yang biasa kita hadapi. Even kita jadi jurnalis atau meskipun jadi humas itu biasa kita hadapi. Tergantung kita pintar-pintarnya menyikapinya seperti itu. Insya Allah semuanya sih berkah sih, karena ya lillahi ta'ala aja gitu gimana. Berarti kalau dari ceritanya Mbak Niken ini, Mbak Niken paling banyak pelajaran tuh diambil dari pengalaman ya Mbak. Pengalaman betul. Membangun satu relasi di tempat yang lain. Iya. Karena kan tempat baru kan Mbak, dari Betul, teknik betul. ya. Teknik ya, iya. Karena di kampus tadi kan, kembali lagi ke kampus itu saya mengikuti banyak organisasi meskipun udah kuliah 2 ya. Iya. Organisasi sosial itu Pilar Bangsa bersama Pak Danis Paringga, kemudian ngajar anak-anak di Keputi Sekolilo yang tempat pembuangan sampah. Oh, iya, itu iya. kemudian
di Medica Rescue pada saat reformasi, unfair pemilu. Kalau dia tuh mungkin lebih dari sekian lah, pokoknya banyak. lebih Nah, dari itu sekian. nggak bisa diem ya. Jadi apa namanya, pengalaman organisasi itu yang menjadikan kita sebenarnya, meskipun secara ini ya jurusan mungkin kan. Ilmu sosial, ilmu politik itu ilmu yang sangat luas ya. Teknik industri itu ilmu teknik yang dijadikan satu sama luasnya. Jadi kalau menurut saya kuliah itu untuk ini ya, menambah wawasan saja ya. Diperkaya dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan aktif di organisasi, terus berkecimpung di profesi yang kita jalanin ya. Jadi ini yang membuat kita struggle mateng gitu ya. Jadi kalaupun pengalaman tadi guru yang terbaik, kita salah, kita belajar lagi menjadi lebih baik gitu. Seorang jurnalis apalagi itu ya, kita ngasah terus gitu. Seorang humas juga gitu, kita belajar lagi, ketemu dengan humas-humas yang ada di sekolah-sekolah internasional. Seperti ini kita saling menggali satu sama lain seperti itu. Setelah dari perbincangan panjang kita tadi yang sebenarnya cukup dekat dengan hati anak-anak mahasiswa yang sekarang tuh lagi mencari aku mau kemana ya. Karena Kayak saya dulu bingung kemana. iya, saya kan ambilnya jurnalistik juga kan Mbak ya. Oke. Tapi saya merasa passion saya lebih banyak di PR. Nah, gitu. kebetulan ketemu Mbak ini kan mungkin ada sedikit pencerahan ini di saya. Iya. Ada nggak Mbak motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang agak gelap seperti saya ini supaya lebih terang ke depannya mau ngapain, terus apa yang harus saya kumpulkan seperti itu. Iya. Mohon bantuannya Mbak. Jadi apa aja kegiatan yang ada di kampus diambil aja kalau saya. Oke. Itu mau sosial, itu mau kegiatan jurnalis, itu tekunin aja karena kita nggak tahu yang akan mengantarkan kita ke profesi itu apa gitu ya. Lakukan yang terbaik saja. Kalau ingin ke humas ya dari sekarang selalu bangun networking karena kenapa saya memilih Mbak Dila ya sebagai humas, karena networknya dengan mall itu dia menguasai gitu. Dengan media dia menguasai, nah gitu kan, dengan ini dia menguasai, komunitas fotografer dia menguasai. Nah ini membangun komunitas-komunitas ini penting dari sekarang. Jadi sekarang belajar fotografer ketemu komunitas gitu ya, belajar jurnalis ketemu perkumpulan media, itu sangat membantu Mbak Dila, termasuk melakukan terobosan. Jadi kalau di PR atau humas itu tiap tahun tantangannya kita membuat inovasi. Tahun ini kita melakukan ini ya, event robotik nasional gitu kan. Kita evaluasi, ternyata biaya robotik itu mahal ya. Nggak semua murid itu satu robotik 5 juta, nggak semua mampu gitu. Kita ganti tahun depan robot hidrolik dari zero to hero, dari stick es krim ya. Dan ini kerjasama dengan siapa? Kominfo, dengan wali kota. Link-link ini yang kita bangun sehingga anak-anak yang mengikuti event kita, kompetisi kita itu mendapatkan sertifikat yang diakui. Kemudian kita ganti lagi, naikkan kelas internasional kerjasama dengan UNICEF. Kemudian kita naik lagi, misalnya kita membuat Islamic Conference internasional ya dengan mahasiswa di Kairo, Al-Azhar Kairo, Turki. Nah itu semua ya ide-ide yang muncul dari orang-orang yang ada di humas sebenarnya. Jadi humas tuh nggak boleh stagnan gitu. Nah itu bisa dicoba dari kuliah, bisa diem nggak kira-kira, bisa gerak nggak, tipikalnya gitu ya. Gitu. Kalau coba ditanya, kalau saya dulu kuliah tuh pulangnya jam berapa gitu? Mbak pulangnya jam berapa sih kalau ya? Saya kuliah 2 loh ya. Iya. Dan satunya tuh teknik yang pagi banget ya, jam 6:30 saya udah hadir ya. Kalau kuliah di UNER tuh jam 7.15. Nah pulangnya kalau dulu tuh 24 jam kan UNER ya. Pulangnya tuh sekitar jam 12 jam 1 malam dulu. Kalau sekarang nggak boleh ya. Jadi ini anak-anak yang memang workaholic sih, dan ini terus biasanya. Nah ini tolong ditempa terus ya, jangan mager gitu kalau saya. Generasi sekarang jangan mager, banyak peluang itu diikutin semua, banyak organisasi diikuti semua. Semangat. Gitu. Semangat, pokoknya passionnya harus dikuatkan. Oke, terima kasih ya Mbak untuk motivasinya. Mungkin sekarang saya akan lebih tidak mager lagi. Ini bagus ini podcast ini. Alhamdulillah, saya senang sekali loh Mbak. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Mbak Niken sudah menyempatkan waktu untuk hadir di AWSCast hari ini. Pasti Mbak Niken sibuk sekali, dan saya harap dari materi kita hari ini bisa membangun untuk teman-teman mencari passionnya kembali dan membangun diri agar tidak mager. Jangan jadi generasi yang mager. Insya Allah bermanfaat ya. Amin. Silakan main-main ke Al-Azhar. Oh iya, silakan main-main ke Al-Azhar. Oke, terima kasih Mbak Niken. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.